Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya Bagus Beonggoro ingin menyampaikan presentasi terkait rancangan proposal tesis dengan judul Analis Dampak Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 terhadap aspek sosial dan ekonomi daerah. Pertama, latar belakang. Pilkada serentak pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Berhasil memilih kurang lebih 852 pasangan calon dari 265 daerah. Sebanyak 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Regulasi pilkada saat ini sesuai dengan keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, pemerintah, dan DPR, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sudut pandang lain, dampak ekonomi pilkada tidak akan maksimal karena terbatasnya mobilitas masyarakat. Selain dampak ekonominya yang tidak signifikan, penyelenggaraan pilkada justru akan memberikan dampak risiko penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi. Pandemi dan pilkada. Pilkada akan berlangsung di tengah pandemi, sebelumnya direncanakan pada tanggal 23 September 2020 dan harus diundur menjadi pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada saat pandemi mendongkrak ekonomi. Pemerintah memandang pilkada adalah salah satu cara untuk mendongkrak ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pemerintah memperkirakan pilkada bisa memutar uang hingga 26 triliun. Asumsi pilkada saat pandemi, ada dua asumsi yang dapat diajukan. Pertama, konfrontasi antar pendukung terbagi pada berbagai isu pilkada di tempat lain. Kedua, pemilih mengalami syok atau terkejut karena pertama kali menghadapi suasana pilkada yang tidak biasa. Berikutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, rumusan masalah. Bagaimana dampak hasil penyelenggaraan pilkada serentak dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 terhadap aspek ekonomi daerah tersebut. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan aspek ekonomi mengalami perubahan setelah adanya hasil penyelenggaraan pilkada serentak dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. 3. Apakah ada aspek-aspek ekonomi yang mengalami perubahan yang merosot akibat pandemi COVID-19 setelah penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hasil penyelenggaraan pilkada serentak dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 terhadap aspek ekonomi daerah tersebut. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan aspek ekonomi mengalami perubahan setelah adanya hasil penyelenggaraan pilkada serentak dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada aspek-aspek ekonomi yang mengalami perubahan yang merosot akibat pandemi COVID-19 setelah penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan tahun 2020. Berikutnya kajian pustaka. Aspek ekonomi secara garis besar adalah dampak dari aspek ekonomi dengan adanya pilkada serentak, misalnya pilkada bupati, Inho antara lain, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Kemudian pemilihan umum serentak, Max John mendefinisikan bahwa pemilihan umum dikatakan serentak jika pemilihan presiden putaran pertama atau satu-satunya putaran dalam pemilihan presiden dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif. Kemudian pandemi COVID-19. Pandemi COVID adalah sebagai coronavirus. Adalah berkelanjutan pandemi global dari penyakit coronavirus 2019 yang disebabkan oleh akut sindrom pernapasan coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Aspek sosial.
Aspek sosial meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya, sementara aspek fisik adalah fenomena yang berkaitan dengan kejadian alam dan aktivitas alam yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh politik terhadap ekonomi negara. Barros 1996 menggarisbawahi pentingnya hukum yang berlaku, keterbukaan pasar, konsumsi pemerintah yang sedikit, dan sumber daya manusia yang tinggi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di 100 negara antara tahun 1960 dan 1990. Penelitian terdahulu. Pertama, efektivitas dan akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia. Peneliti Sarjianto tahun 2018. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Kemudian yang kedua, analisis reaksi pasar atas peristiwa pilkada serentak tahun 2018. Penelitinya adalah Ninyoman Wahyu Suryani dan Niketut Rasmini tahun 2019. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pilkada serentak tahun 2018. Yang ketiga, judulnya adalah kajian eksistensi dinasti politik terhadap performa indikator sosial ekonomi Kabupaten Klaten. Nama peneliti Zelika Dewi F. dan Bimo Rizky Samudro tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui pola dinasti politik dan performa sosial dan ekonomi di Kabupaten Klaten selama dipimpin oleh dinasti politik. Yang keempat, judulnya pengaruh konsentrasi partai politik di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nama peneliti Catur Sugianto, Budiono S. Handoko, dan Ilham Adinusa tahun 2013 bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekuatan pemerintah daerah atau yang terkonsentrasi atau tersebar di beberapa garis partai terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berikutnya yang kelima, berjudul Partai Politik Kepala Daerah dan Performa Ekonomi Regional Studi Kasus Provinsi di Indonesia tahun 2010-2014. Nama peneliti Rudi Prasetyawan Sulistiana, Bimo Rizky Samudro, dan Yogi Pasca Pratama tahun 2015. Bertujuan untuk mengetahui implikasi pergantian kepala daerah terhadap ekonomi regional untuk mengetahui implikasi dinamika partai politik terhadap performa ekonomi daerah. Yang keenam, berjudul Analisis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Penelitinya adalah Yusnedi tahun 2018 yang bertujuan untuk mengetahui dampak penyelenggaraan pilkada serentak terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Terakhir, implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak terhadap aspek sosial politik dan ekonomi. Nama peneliti adalah Ahmad Julfikar dan Bahrudin Nur tahun 2015 yang bertujuan untuk mengetahui implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak terhadap aspek sosial, politik, dan ekonomi. Kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Pertama, kita ada input melalui penyelenggaraan pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19. Kemudian prosesnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan hasilnya adalah aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat. Hipotesisnya yang pertama ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan pilkada serentak terhadap aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat. Kemudian tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan pilkada serentak terhadap aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat. Metode penelitian. Ruang lingkup penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian. Kemudian jenis penelitian adalah melalui pendekatan kuantitatif termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah yang berjumlah kurang lebih dari 130 orang terdampak pandemi COVID secara langsung dengan latar belakang profesi yang berbeda dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang mana semua itu merupakan total seluruh populasi dalam penelitian. Jadi 130 orang itu terdiri dari setiap kabupaten kotanya 10 orang dengan profesi yang berbeda. Sumber datanya ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sedangkan untuk menganalisis datanya, saya menggunakan regresi linear sederhana. Untuk subjek penelitian adalah 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Kemudian objek penelitian, dampak yang ditimbulkan pada aspek sosial dan ekonomi daerah dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan tahun 2020. Lokasi penelitian. Penelitian penulis lakukan mengambil lokasi di Provinsi Kalimantan. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Mengingat subjek dari penelitian dilakukan penulis adalah masyarakat dengan berbagai macam profesi di Kalimantan Selatan, dengan demikian penulis sudah mengetahui seluk-beluk dari wilayah tersebut. Jadi, berencana setiap kabupaten kota itu masing-masing 10 orang dengan berbagai macam profesi. Yang kedua, pengetahuan penulis bahwa lokasi penelitian dan permasalahan ini belum ada yang mengangkatnya. Di samping itu, penulis mengenal dengan jelas lokasi penelitian ini sehingga layak untuk dilakukan penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Kemudian untuk unit penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah kurang lebih ada 130 orang yang terdampak COVID-19 secara langsung dengan latar belakang profesi yang berbeda dari 13 kabupaten kota, yang mana semua itu merupakan total seluruh populasi dalam penelitian ini. Variabel dan DOP. Variabel dependen dampak adalah dampak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Kemudian variabel independennya adalah aspek sosial dan ekonomi daerah. Sekian, terima kasih. Izin Bu, mohon koreksi dan arahan dari Ibu apabila dalam rancangan ini masih banyak hal-hal yang sepertinya kurang saya bisa jelaskan lebih rinci atau mungkin perlu lagi bimbingan dari Ibu. Demikian Bu, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.